Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatunisa dari kelas 11 Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama Islam saya, yaitu metode dakwah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tokoh ulama besar dari Kalimantan Selatan. Pendahuluan, dakwah merupakan upaya menyampaikan ajaran Islam agar dapat dipahami dan diamalkan oleh masyarakat. Dalam sejarah Islam di Nusantara, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan salah satu ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Kalimantan Selatan. Melalui karya dan aktivitas dakwahnya, beliau berhasil menanamkan nilai-nilai Islam secara mendalam di tengah masyarakat Banjar. Metode dakwah yang digunakan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal bijaksana dan kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Kajian terhadap materi dakwah beliau penting dilakukan agar dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi pelaksanaan dakwah Islam di masa kini. Selanjutnya, profil singkat. Nama lengkap Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Beliau lahir pada 17 Maret 1710 di Lokgabang, Martapura, Kalimantan Selatan. Wafat pada tanggal 3 Oktober 1812. Pendidikan, belajar di Makkah dan Madinah selama kurang lebih 30 tahun. Karya terkenal beliau yaitu Sabilal Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amri ad-Din, gelar Mufti Kesultanan Banjar, guru terkenal Syekh Ibrahim Al-Qurani, Syekh Muhammad, dan ulama besar Haramian lainnya. Selanjutnya, yang pertama ada tujuan dakwah beliau, yaitu menyebarkan ajaran Islam secara rahmatan lil alamin. Yang kedua ada meningkatkan pemahaman agama masyarakat Banjar. Yang ketiga, membentuk masyarakat Islam yang berilmu dan berakhlak, meluruskan praktek keagamaan yang bercampur dengan adat dan kufarat. Keempat, memperkuat hukum Islam di wilayah Kesultanan Banjar. Selanjutnya ada metode pendidikan, taklim, dan tarbiyah. Yang pertama ada mendirikan pondok pesantren di dalam pagar Martapura. Kedua, mengajarkan tafsir, fikih, tauhid, dan juga tasawuf. Ketiga, mencetak banyak ulama dan murid seperti Syekh Abdul Hamid Abuluk. Selanjutnya, ada metode penulisan dan karya ilmiah, yaitu menulis kitab Sabilal Muhtadin, rujukan utama fikih Syafi'i di Nusantara, dan ada mengarang kitab dalam bahasa Arab Melayu agar mudah dipahami masyarakat. Dan yang terakhir ada dakwah melalui literasi dan tulisan menjadi sarana penyebaran ilmu. Metode selanjutnya yaitu kelembagaan dan sosial. Yang pertama, bekerja sama dengan Kesultanan Banjar dalam penerapan hukum Islam. Yang kedua, menjadi mufti kerajaan dan memberi fatwa hukum syariah. Dan yang terakhir, menerapkan dakwah struktural melalui kebijakan kerajaan. Selanjutnya ada metode dakwah kultural. Yang pertama, menyesuaikan dakwah dengan budaya dan adat masyarakat Banjar. Kedua, menggunakan bahasa lokal dalam pengajaran. Ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islam melalui tradisi dan kegiatan sosial. Metode keteladanan atau uswah hasanah. Yang pertama ada dakwah melalui akhlak mulia, kesederhanaan, dan keilmuan.
Kedua, dikenal sangat bijak, sabar, dan rendah hati. Ketiga, menjadi panutan bagi masyarakat dan murid-muridnya. Selanjutnya ada dampak dakwah beliau, yaitu Islam semakin kuat di Kalimantan Selatan, terbentuknya pusat pendidikan Islam tradisional atau pesantren. Karya beliau menjadi rujukan di seluruh Nusantara, menjadi dasar hukum Islam di kerajaan dan masyarakat Banjar. Selanjutnya ada penutup. Dakwah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bukan hanya melalui kata, tetapi melalui ilmu, keteladanan, dan lembaga yang beliau bangun. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.